Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1864 sampai tahun 1866. Bab 1864 Misterius Shadow. Di gurun es dan salju sebelumnya, Landon Shen mengumpulkan otak dan hati banyak binatang buas kuno yang kuat dan memasukkannya ke dalam beberapa tas kain. Ini hanya salah satunya. Ini adalah tas kain yang dijahit dengan bulu monster khusus. Aroma otak dan hati hewan purba di tas kain tidak akan meluap. Sekarang bagi Landon Shen, makanan darah di dalam tas ini adalah senjata penyelamat terbaiknya. Landon Shen tidak berencana untuk menggunakannya sekarang, dia harus membawa ketiga barang tua itu terlebih dahulu. 10 detik setelah dia mendarat, 3 pembudidaya di belakangnya sudah menyusul. Anak Landon Shen, bayarlah hidupmu. Pedang surgawi yang asli menggeram seperti anjing gila, matanya penuh dengan niat membunuh. Hahaha, tempat harta karun tepat di depan kamu. Anjing tua Tianjian, karena kamu sangat membenciku, datang kejar aku jika kamu memiliki sejenis. Landon Shen tertawa terbahak-bahak, menarik tas kain ke langit, dan terbang menuju hutan di sebelah kanan. Manfaatkan saja momen ini. Nenek Binghua dan leluhur Wandu memiliki mata mereka yang cerah dan bergegas menuju pintu masuk taman kayu kuno dengan kecepatan tercepat. Tujuan mereka adalah harta di kebun kayu kuno, dan mereka tidak tertarik pada keluhan antara Landon Shen dan orang asli dari Heavenly Sword. Melihat Landon Shen melewati taman kayu kuno dan melarikan diri ke arah lain, wajah pedang surgawi yang sebenarnya sangat mengerikan. Dia berjuang dalam hatinya sejenak, dan dia menyerah mengejar Landon Shen, dan yang paling penting adalah mendapatkan harta terlebih dahulu. Nyonya Tianjian juga segera menyusul Nenek Binghua dan leluhur Wandu, dan berteriak, dua rekan Tao, merak api emas masih ada di belakang. Saya tidak dalam situasi yang aman. Jadi lelaki tua itu menyarankan bahwa harta kami bertiga lebih baik membaginya secara merata sehingga Anda tidak memiliki perselisihan di pihak Anda dan berakhir dengan tangan kosong. Nenek moyang Wanpo menyeringai, di antara kita, saudara Tianjian memiliki kekuatan gaib yang tertinggi. Sejak saudara Tianjian mengatakan demikian, tentu saja saya tidak punya pendapat. Mata tua Granny Binghua yang keruh melintas dengan sedikit cahaya, dan dia menjawab dengan suara rendah, namun, Taois pedang surgawi penuh perhatian, dan tubuh tua itu tidak keberatan. Dia berkata begitu, tetapi dia mengutuk rubah tua di dalam hatinya. Tianjian Laoer adalah orang yang paling mungkin naik di antara mereka, secara alami, ia tidak ingin tubuhnya terluka dan menderita penyakit tersembunyi karena metode pertempurannya. Baginya, ini tidak sebanding dengan perolehannya. Karena itulah lelaki tua itu mengusulkan untuk membagi harta itu dengan setara. Mereka bertiga secara diam-diam menyadari. Pada titik ini, perjanjian verbal hanya pernyataan palsu, dan mereka bertiga sangat waspada terhadap satu sama lain. Tuan Tianjian tersenyum ringan dan berkata, karena kalian berdua sepakat, kita tidak boleh terlambat, jadi cepat masuk dan dapatkan harta karun itu. Suara itu jatuh. Bum bum bum. Ketiganya menyerang pada saat yang sama, menghancurkan cabang-cabang pohon dan tanaman di pintu masuk taman pohon kuno. Roh kayu Pirus bergegas menuju wajahnya, dan benar-benar ada gua di dalamnya. Sekilas, taman kayu kuno itu seperti taman yang indah. Bunga-bunga spiritual yang berwarna-warni mekar di taman, tanahnya longgar dan lembab, rumput hijau berwarna hijau, pohon-pohon raksasa berdiri, dahannya jarang, daunnya hijau bundar, dan setiap tempat halus dan indah. Mereka bertiga baru saja melihat pintu masuk taman kayu kuno, dan berdiri di sana, kaget. Nenek moyang Wanpo menunjuk ke bunga roh biru es tidak jauh dan berseru, aku, sial. Bukankah itu bunga biru es yang dapat meningkatkan potensi akar roh air biksu dalam legenda? Terbatas pada 80 poin, Nenek Binghua memandangi bunga putih yang tumbuh di sisi rumput hijau, dan berkata dengan kaget, tunas putih ini, bukankah itu bunga celestial? Bunga celestial yang berumur lebih dari 100.000 tahun memiliki warna ini. Zenren Tianjian membuka matanya, menatap ginseng gunung berbentuk naga berwarna ungu emas pada lapisan tanah, dan berkata dengan takjub, aku mengandalkannya, ini adalah ginseng naga tanah, melihat nafas ini, ia berumur 80 hingga 90.000 tahun. Haha, masih ada buah mengkilap di pohon roh. Mereka bertiga begitu bersemangat sehingga mereka hanya bisa bersumpah. Meskipun tidak ada makhluk roh kacau di pintu masuk, saya melihat sejumlah materi surgawi dan harta bumi yang mencengangkan, dan beberapa bahkan ada rumput roh yang punah di dunia manusia. Hahaha, tempat pertanda geomantik yang sangat berharga, aku hanya melihatnya dalam hidupku, orang tua pergi dulu. Master Tianjian menyapu depresi sebelumnya, tertawa terbahak-bahak, dan bergegas ke kebun kayu kuno terlebih dahulu. Karena ada begitu banyak bunga roh-roh rumput langka di sini, manusia sebenarnya dari Heavenly Sword tidak suka bahan surgawi di pintu masuk, hatinya lebih besar, dan tujuannya adalah makhluk roh kacau. Meskipun ibu mertua Binghua dan leluhur Wanpo juga sangat bersemangat, mereka dengan cepat mengumpulkan harta surga, materi, dan bumi yang terlihat di pintu masuk. Tepat ketika Master Pedang Surgawi akan pergi jauh ke taman kayu kuno. Mendesis.
Tiba-tiba auman rendah dan serak datang dari kebun kayu kuno, yang menyeramkan. Sebuah bayangan hitam melaju seperti kilat, mengayunkan paku di tubuhnya, membawa cahaya hitam, dan menabrak pedang surgawi yang asli dengan kecepatan kilat. Apa? Orang asli Heavensward terkejut, dan buru-buru membuang perisai kuno kuningan yang rusak, memainkan sejumlah besar kekuatan spiritual, dan dengan cepat menopang perisai cahaya kuning seperti matahari yang kuat. Hantu Huanglong tampak di topeng, dengan momentum luar biasa. Namun, ledakan. Terdengar raungan memekakkan telinga, dan perisai lampu kuning langsung terkoyak oleh cahaya hitam, dan lubang besar langsung rusak. Pedang surga yang sesungguhnya memuntahkan seteguk besar darah, dan terbang keluar dengan perisai kuno yang telah terbelah dua, dan menghancurkannya dengan keras di batang pohon kuno di satu sisi. Perisai Yellow Dragonku, ini. Tidak mungkin. Hidung Tianjian Zhen berdarah, dan dia menyaksikan perisai itu jatuh di rumput dan pecah menjadi dua perisai, menunjukkan ekspresi ketakutan. Perisai naga kuning ini adalah satu-satunya harta roh prasejarah murni yang defensif, meskipun itu adalah harta roh prasejarah yang rusak, itu juga mengejutkan. Pedang surgawi yang asli tidak bisa membayangkan bahwa suatu hari perisai naga kuningnya akan hancur. Gerakan besar seperti itu segera membangkitkan kewaspadaan baik Nenek Binghua maupun Wandu Patriark. Namun, keduanya melirik ke sekeliling taman kayu kuno dan tidak menemukan bayangan hitam barusan. Setelah bayangan hitam merobohkan pedang surgawi yang asli, dia menghilang. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pedang surgawi yang sebenarnya menemukan bahwa setelah dia baru saja menerima pukulan, dia ternoda kotoran hitam, dan kotoran hitam itu terkondensasi menjadi kelabang hitam pekat. Mendesis. Manusia nyata Tianjian mengambil napas ketakutan dan buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritualnya di permukaan kulitnya, mencoba untuk menjatuhkan kelabang hitam itu. Namun, serangan kekuatan spiritualnya tidak berpengaruh pada kelabang hitam itu, dan melihat kelabang itu menggigit daging dan kulit pedang surgawi yang asli, dan masuk ke dalam daging dan darahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Master pedang surgawi menjerit, dan tubuhnya gemetar tajam. Kulitnya cepat kering dan menua, rambutnya mulai rontok, dan bahkan tulangnya mulai menyusut. Namun, dalam beberapa napas, pedang surgawi yang asli setipis kayu bakar, dan tua dan tidak patut. Dengan celepuk pedang surgawi yang sebenarnya jatuh ke tanah dan mati. Melihat pemandangan aneh ini, Nenek Binghua dan leluhur tua Wanpo begitu takut sehingga mereka tidak berani tinggal di taman kayu kuno lagi dan melarikan diri ke pintu masuk seperti anjing gila. Pada saat ini, Landen Sen kembali ke pintu masuk taman kayu kuno, menjaga di sini, bersiap untuk menciptakan kejutan bagi orang-orang di dalamnya. Melihat Nenek Binghua dan leluhur Wandu hendak melarikan diri dari taman kayu kuno, Landen Sen menunjukkan ejekan main-main, dan dia melemparkan tas kain di tangannya ke arah mereka dengan ringan. Bab 1865 Ancient Fierce Worm vs Ice Flower Granny. Anak itu mencari kematian. Nenek moyang Wan Poison yang bergegas di depan berteriak keras, berpikir bahwa tas kain yang dilemparkan oleh Landen Sen berisi mantra peledak atau gas beracun, dan dia langsung memukul tas kain untuk menghancurkan dengan serangan spiritual. Ledakan. Otak dan jantung binatang buas kuno dalam kantong kain langsung meledak, berubah menjadi kabut darah, dan baunya tidak menyenangkan. Melihat bahwa lawan telah direkrut, Landen Sen segera menggunakan teknik pasir hisap untuk masuk ke tanah dan mulai mengamati secara diam-diam. Tepat ketika leluhur Wan Poison ingin melewati daerah kabut darah. Mendesis. Ceritan serak dan bersemangat datang lagi, dan bayangan hitam terbang keluar dari taman kayu kuno, bergegas menuju leluhur Wan Poison seperti percikan api dan batu api. Nenek moyang Wan Po tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kesadaran ilahinya telah merasakan bahwa bayangan gelap di belakangnya mendekat dengan cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri. Nenek moyang yang ketakutan, Wandu segera berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Saya melihat sejumlah besar awan beracun berdarah terbang keluar dari lengan bajunya, dan menyapu bayangan hitam di belakangnya seperti badai. Sangat disayangkan bahwa awan beracun itu tidak menghentikan bayangan hitam sedikitpun, dan bayangan hitam bergegas mendekat. Engah. Ada suara teredam, dan leluhur Wan Poison tertangkap basah, dan tubuhnya langsung ditembus oleh langit-langit besar, dan darahnya melonjak. Pada saat yang sama, serangga ganas kuno di taman kayu kuno ini akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Bayangan hitam adalah kelabang besar dengan udara hitam di sekelilingnya. Panjangnya lebih dari 1 kilometer. Ribuan anak tangga yang panjang dan tajam bergerak ke atas dan ke bawah, dan gigi langit-langit besar terbuka dan mendesis seperti ular berbisa. Panggilan. Tubuh kelabang terbungkus lapisan energi hitam yang tebal, dan lampu merah haus darah muncul di mata merah. Tidak. Leluhur racun, yang tertusuk langit-langit cacing sengit purba, mengeluarkan teriakan terakhir, tubuhnya secara bertahap terkikis oleh energi hitam, dan ia kehilangan kesadaran. Cacing sengit kuno membuka wadah darahnya dan menelan daging leluhur racun seperti kacang lebar. Bunda Binghua meninggal secara tragis ketika dia melihat leluhur Wandu, kulit kepalanya mati rasa, dan wajah lamanya ketakutan. Nya.
Cacing sengit kuno itu berdiri tegak, melihat ke sana kemari, terus-menerus membuat suara mendesis aneh di mulutnya, yang sepertinya agak mudah tersinggung. Itu hanya dengan jelas mencium bau makanan darah segar, tetapi makanan darah tampaknya telah dihancurkan oleh dua biksu manusia ini, yang membuat serangga kuno sengit marah. Setelah beberapa raungan, mereka menatap Nenek Binghua di belakang dengan mata haus darah. Wajah Nenek Binghua menjadi pucat karena ketakutan. Tongkat es ular, bunuh aku. Secara alami, dia tidak mau menunggu kematian dengan tangannya yang bengkok, dan dengan panik mendesak tongkat es ular di tangannya. Cahaya dingin yang menyilaukan menyembur dari batang ular es, berubah menjadi ular raksasa yang penuh api dingin. Ular raksasa itu membuka mulut dan taringnya, dan menggigit serangga kuno yang ganas itu. Serangga ganas itu gila, mengguncang paku di tubuhnya, dan menabrak ular api raksasa yang menyerbu. Ledakan. Ada ledakan besar. Duri tajam pada tubuh serangga ganas itu melonjak dengan cahaya hitam yang menakutkan, yang secara langsung memotong setengah ular api raksasa yang dingin itu. Di mana Heimang lewat, ruang itu sobek dengan retakan kecil. Bak, orang tua itu berkelahi denganmu. Nenek Binghua memuntahkan seteguk besar darah, dan dia tidak ragu menghabiskan hidupnya untuk memacu tongkat ular es. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia memiliki reservasi sedikit pun pada saat ini, dia pasti akan mati. Berdengung. Dengan berkah dari kekuatan spiritual yang besar, cahaya putih matahari meledak dari batang ular es, dan sejumlah besar api dingin terbang keluar dari batang ular es. Ular api raksasa yang membelah menjadi dua bagian langsung berdamai seperti sebelumnya, dan tubuhnya menjadi lebih besar, sebanding dengan serangga ganas itu. Ular es itu membuka mulutnya yang besar di baskom darah dan terbang, menggigit kaki serangga yang ganas itu, masih menghembuskan banyak api dingin. Karapas serangga pembunuh sangat keras, berlipat seperti obsidian, dan permukaannya juga memancarkan kabut hitam tebal. Serangan ular es pada tingkat ini memiliki sedikit efek pada serangga jahat, dan itu tidak bisa menghancurkan pertahanan sama sekali, tetapi kaki serangga jahat masih ditutupi oleh es. Serangga ganas itu marah dan bertarung dengan ular es. Serangga yang ganas tidak memiliki kecerdasan, ia membuka giginya yang tajam secara langsung, dan menggigit ular es yang penuh dengan api dingin. Ledakan. Ular es adalah hantu yang terkondensasi oleh api dingin dan tidak memiliki entitas. Gigitan serangga yang ganas itu tidak menyenangkan, dan mulutnya membeku. Ular es digigit menjadi beberapa bagian, tetapi di bawah semangat mendesak upaya Nenek Binghua, ia dengan cepat mengembun dan terbentuk. Sejumlah besar kotoran hitam memuntahkan dari mulut serangga ganas, yang terkontaminasi pada tubuh ular es. Kotoran hitam membentuk kelabang hitam kecil, yang akan menggerogoti tubuh ular es. Tetapi ular es itu tidak memiliki entitas, dan lipan kecil yang terbentuk oleh kotoran itu secara bertahap dibekukan, diubah menjadi partikel es hitam, dan jatuh ke tanah. IQ cacing itu terlalu rendah, dan hanya tahu bahwa itu akan menyerang ular es di depannya, tetapi tidak tahu bahwa itu akan menyerang Nenek Binghua, pemilik tongkat es ular. Nenek Binghua mengambil kesempatan ini untuk mengkonsumsi serangga jahat. Cacing ganas itu terlalu kuat, mengguncang kakinya yang tajam seperti pisau, dan cahaya hitam menyala, seperti memotong melon dan sayuran, ular es itu dilecehkan dan tidak bisa melawan. Meskipun ular es itu bisa mengembun dan terbentuk segera setelah jatuh ke tanah, kekuatan spiritual dalam tubuh Nenek Binghua juga dengan cepat menipis. Pada saat ini, Lenden Sen yang mengamati di bawah tanah diam-diam tidak bisa tidak menjadi sedikit terkejut, berpikir bahwa kekuatan wanita tua berambut perak itu benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar bisa melibatkan serangga ganas kuno untuk sementara waktu. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, sangat jarang bisa mempertahankan pertempuran yang tenang. Melihat bahwa ibu mertua Binghua begitu ulet, Lenden Sen merasa bahwa kesempatannya telah datang. Tepat ketika mereka bertarung, mereka bisa menyelinap ke taman kayu kuno dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan keberanian, Lenden Sen menggunakan teknik pasir hisap dengan kecepatan penuh dan berlari melawan waktu untuk bergegas menuju taman kayu kuno. Sialan bermarga Sen, jadi kamu telah menghitung kami dari awal hingga akhir. Nenek Binghua menemukan Lenden Sen yang bersembunyi di tanah, wajahnya yang lama bengkok, dan amarah yang sangat besar muncul di hatinya. Sayang sekali dia tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa menyaksikan Lenden Sen menyelinap ke taman kayu kuno. Selain itu, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis, tidak dapat mendukung ular es untuk melanjutkan serangannya. Tidak lama kemudian, ular es itu benar-benar dikalahkan oleh serangga ganas. Serangga yang sengit itu hampir tidak mengalami cedera apapun, tetapi sebagian besar tubuhnya membeku, untuk sementara memblokir tindakannya. Ibu mertua Binghua, yang baru saja mengkonsumsi banyak energi vital, bernafas lemah. Melihat serangga ganas kuno ini begitu menakutkan, wajah tua Nenek Binghua juga menunjukkan keputusasaan. Nya. Cacing ganas mendesis tajam, memutar tubuhnya dengan panik, dengan cepat membersihkan es dari tubuhnya. Bak, orang tua itu berkelahi denganmu. Nenek Binghua tahu bahwa dia tidak akan pernah melarikan diri, wajahnya yang lama menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Sementara cacing jahat melepaskan diri dari belenggu es, dia mulai membakar jiwanya, bersiap untuk mati dengan cacing jahat.
Hahaha. Mati. Mati untukku. Bahkan jangan berharap orang luar mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan orang tua. Mata nenek Binghua melebar karena marah, dan cahaya putih menyilaukan muncul dari tubuhnya yang dulu. Dia tidak berdamai dengan hal-hal baik di taman kayu kuno yang dibawa pergi oleh Landen Sen, jadi dia memutuskan untuk meledak. Bahkan jika seluruh taman kayu kuno tidak dapat dihancurkan, sebagian besar area akan dihancurkan untuk mencegah Landen Sen berhasil dalam trik binatang kecil itu. Bab 1866 Woodbone Ring. Beberapa detik kemudian. Ledakan. Ada suara keras, seperti ledakan bom atom. Cahaya putih menutupi segalanya, seolah-olah mencoba menembus langit, ruang itu terdistorsi dengan keras. Bahkan celah di ruang itu meledak, dan ruang yang rusak itu terdistorsi seperti lubang hitam spiral. Roh biksu di tahap transformasi meledak, mirip dengan ledakan diri dari Naschen Sol, adalah serangan bunuh diri, kekuatan yang mengejutkan, dan hampir bisa mencapai 5 atau 6 kali kekuatan pukulan penuh dewa. Bum bum bum. Suara ledakan yang menghancurkan bumi tidak ada habisnya, dan kekuatan ledakan yang mencekik menyebar dari pintu masuk taman kayu kuno ke kedalaman taman kayu kuno. Sejumlah besar bunga dan rumput spiritual diubah menjadi abu dalam ledakan itu, dan tanah itu juga hancur menjadi tandus. Serangga sengit purba itu paling dekat dengan nenek Binghua, dan terkena dampak peledakan diri. Tubuh besar itu meledak. Karapasnya pecah di banyak tempat, tinta hitam menyembur keluar dari mulutnya, dan belasan kaki patah. Cacing ganas itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara mendesis yang menyakitkan dan marah. Ia hanya menderita 2 luka sejak kelahirannya, pertama kali adalah lelaki kulit hitam 10.000 tahun yang lalu. Kedua kalinya sekarang. Sisi lain. Tubuh Landen Sen seperti darah ayam, mendesak teknik pelarian pasir apung ke ekstrim, bergerak menuju kedalaman taman kayu kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu tujuannya dengan sangat baik, jadi dia berjalan langsung ke bagian terdalam dari taman kayu kuno, dan tidak dibutakan oleh sejumlah besar lincao linghua di taman. Pada saat ini, 7 cincin tulang 9 warna di jari tangan Landen Sen segera muncul, dan mereka beresonansi kuat, melepaskan 7 cahaya abu-abu, putih, emas, merah, biru, ungu, dan kuning. Ini dapat membangkitkan resonansi yang kuat, menunjukkan bahwa cincin tulang 9 warna baru ada di depan Anda. Landen Sen menunjukkan ekstasi, dan bergegas menuju arah resonansi dengan kecepatan penuh. Segera, Landen Sen keluar dari tanah dan datang di bawah pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi ini sangat aneh, batang dan rantingnya berwarna merah darah, dan daunnya berwarna keemasan, memancarkan aura yang menakjubkan. Kayu roh darah. Landen Sen terkejut, sepertinya dia benar-benar beruntung, dan dia tidak bisa berpikir bahwa 2 hal yang dia cari adalah bersama. Kayu roh darah adalah makhluk roh kacau terbesar di taman kayu kuno. Ini bukan intinya adalah bahwa akar pohon roh darah adalah akar darah roh yang dijanjikan Landen Sen Lansiener untuk membantunya menemukan. Landen Sen merasakan bahwa cincin tulang 9 warna tersembunyi di batang pohon roh darah. Mengambil napas dalam-dalam, dia cepat-cepat mengorbankan Lei Ze pemecah lightsaber dan membantingnya ke batang kayu roh darah yang retak. Ledakan. Dengan suara teredam, bagasi tebal itu terlempar keluar dari lubang kecil, yang berisi kotak giok tertutup. Cincin tulang 9 warna di jari-jari tangan Landen Sen meledak menjadi cahaya yang menakjubkan, dan cincin tulang di kotak giok merasakan resonansi yang kuat, berdetak kencang. Ini adalah Landen Sen yang gembira tidak membuka kotak giok untuk pertama kalinya, tetapi memperhatikan kata-kata di tutup kotak giok. Suanying ada di sini untuk berkunjung. Terbang dengan tulisan tangan naga dan menari phoenix, kait perak dan lukisan besi. Landen Sen mengguncang seluruh tubuhnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Tulisan tangan Suanying unik dan kuat, Landen Sen pernah melihatnya sebelumnya, dan dia yakin itu dari tangan Suanying. Tanpa diduga, cincin tulang ini ditinggalkan di sini oleh Kaisar Suan. Landen Sen sangat terkejut. Sekali waktu, Suanying meninggalkan cincin tulang 9 warna dengan atribut bumi di situs Istana Tianxing, yang diakuisisi oleh Landen Sen secara tidak sengaja. Waktu itu adalah ujian Suanying pada apa yang disebut orang dengan takdir pertemuan, dan cincin tulang yang sekarang disembunyikan di taman pohon kuno ini, mungkin ini adalah ujian lain dari Kaisar Suan. Landen Sen tidak sabar untuk membuka tutup kotak giok, di dalamnya ada cincin tulang dengan cahaya biru, itu adalah cincin tulang kayu. Di bawah resonansi kuat dari cincin tulang kayu di dalam kotak terbang ke jari manis tangan kiri Landen Sen. Ledakan. Pada saat ini, energi atribut besar dan kayu mengalir ke tubuh Landen Sen seperti lautan badai. Dengan suara penutup roh surgawi di otak, energi atribut kayu yang besar dan murni bergabung ke Yuan Ying karya Landen Sen. Bayi baru lahir di tubuh Landen Sen seperti pencerahan ilahi, tiba-tiba tumbuh banyak, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Awalnya, basis kultivasi Landen Sen berada di Yuan Ying akhir, dan sekarang setelah mengambil cincin tulang atribut kayu ini, budidayanya telah langsung naik ke atas Yuan Ying. Hahaha. Landen Sen tidak bisa menahan tawa dengan gembira. Benar saja,
Setelah mendapatkan cincin tulang atribut kayu, basis budidayanya telah melejit lagi, dan sekarang basis budidayanya tidak jauh dari puncak Yuan Ying. Energi atribut kayu berbeda dari energi 5 elemen lainnya sehingga mudah tersinggung, relatif halus dan santai, dan mudah meleleh ke dalam tubuh. Selain itu, setelah basis kultivasi Landen Sen sangat meningkat, Yuan Ying di tubuhnya tidak terlalu gelisah, tetapi kekuatan spiritual di tubuhnya agak tidak teratur. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Sen membuka matanya lagi, tekanan spiritual yang mencengangkan memancarkan seluruh tubuhnya, dan dia sangat bahagia. Pada saat ini, ledakan. Ada suara ledakan yang menghancurkan bumi dari pintu masuk taman kayu kuno, dan Nenek Binghua meledakkan dirinya. Sebelum Landen Sen bisa berpikir terlalu banyak, ledakan besar yang hebat menyebar ke sisi ini, dan segala sesuatu yang dilewati cahaya putih berubah menjadi tandus. Ups! Landen Sen terkejut, dia dengan cepat menjalankan bilah pisau emas dan perisai roh bumi. Badai emas membentuk tornado, membungkus dirinya sendiri dan pohon darah di belakangnya. Topeng kuning bumi juga menyelimuti Landen Sen dan Blood Spirit Wood. Surga lainnya, harta benda dan bumi, dan roh kacau Landen Sen tidak penting, tetapi pohon roh darah ini tidak bisa dihancurkan. Landen Sen berjanji paling banyak bahwa dia telah berjanji pada Lansiener untuk membantunya mendapatkan akar roh darah, masalah ini harus dilakukan. Terlebih lagi, berkat kecerdasan Lansiener, dia bisa datang ke Gumu Garden tanpa insiden. Ledakan. Bai Guang menabrak bilah-bilah emas dan perisai roh bumi, membuat auman memekakkan telinga. Tanah di sekitarnya hancur, dan semua pohon, bunga, dan tanaman dalam jarak lebih dari belasan mil dihancurkan, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Landen Sen menjalankan badai dan perisai roh bumi dengan seluruh kekuatannya, nyaris tidak menahan dampak ledakan, dan kayu roh darah itu masih utuh. Semangat Beku di tahap transformasi meledakkan dirinya, dan kekuatannya menakutkan bagi dunia yang tak terbayangkan. Untungnya, Landen Sen jauh dari lokasi ledakan, kalau tidak dia tidak akan melarikan diri. Begitu dampak ledakan berakhir, Landen Sen dengan cepat menyita waktu dan mulai mengambil akar roh darah. Akar roh darah adalah akar terpanjang dari kayu roh darah, dan kayu akar harus di bawah tanah. Landen Sen secara langsung menggunakan teknik pelarian pasir apung dan berada di bawah akar pohon darah. Ada ratusan akar tebal yang terhubung dengan kayu roh darah ini. Meskipun ada banyak, lebih baik untuk mengidentifikasi panjang setiap akar. Tidak lama kemudian, Landen Sen menemukan akar pohon terpanjang. Akar pohon itu berbentuk ular, dan bagian atasnya seperti giok darah, bercahaya dengan cahaya hangat, dan memancarkan semangat kayu yang sangat murni. Sepertinya ini adalah akar darah. Mata Landen Sen bersinar, dan dia langsung menggunakan lightsaber Lei Ze untuk memotong akar roh darah.